Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspiratif, selamat datang kembali di channel Cerita Inspirasi yang akan selalu menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah penuh makna dan pelajaran hidup. Sebelum kita memulai kisah yang luar biasa hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menyebarkan kebaikan melalui cerita. Nah, sudah siap untuk terhanyut dalam kisah yang akan kita bagikan kali ini? Kisah ini adalah tentang seorang polisi lalu lintas yang tidak hanya mengatur jalanan, tetapi juga menyentuh hati banyak orang dengan kebaikan dan kemanusiaannya. Yuk, tonton videonya sampai habis dan ambil hikmah dari setiap kejadiannya. Selamat menyaksikan. Aibda Rendra adalah seorang polisi lalu lintas yang bertugas di perempatan Padma, Jakarta Timur. Ia dikenal sebagai polisi yang ramah, murah senyum, dan selalu membantu warga tanpa pamrih. Setiap pagi, ia berdiri di bawah terik matahari, mengatur lalu lintas dan sesekali membantu anak sekolah menyeberang. Suatu pagi, ketika sedang mengatur lalu lintas seperti biasa, tiba-tiba dari arah trotoar seorang pria berbaju lusuh berteriak-teriak sambil melangkah cepat ke arah Rendra. Pria itu adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang sering terlihat mondar-mandir di sekitar lokasi itu, tapi belum pernah membuat masalah sebelumnya. Tanpa sempat bereaksi, Aibda Rendra dipukul keras di pipi kirinya hingga terjatuh. Lalu pria itu kabur sambil tertawa-tawa tak jelas. Warga sekitar terkejut dan hendak mengejar. Tapi Rendra cepat bangkit dan menghentikan mereka. "Jangan!" serunya tegas namun penuh pengertian. "Dia bukan penjahat. Dia sedang sakit. Kita harus bantu, bukan hukum." Daripada marah, Aibda Rendra justru mencari cara untuk membantu pria itu. Ia melapor ke kantor dan minta agar dinas sosial setempat dilibatkan. Dalam beberapa hari, dengan bantuan petugas kesehatan dan tokoh masyarakat, pria itu berhasil dibawa ke rumah singgah untuk mendapat penanganan medis dan psikologis. Beberapa minggu berlalu, luka di wajah Rendra sembuh, tapi bekasnya masih tampak samar. Saat ditanya wartawan mengapa ia tidak melawan atau menuntut, ia hanya tersenyum tulus. "Tugas saya bukan hanya menjaga lalu lintas," ujarnya dengan lembut, "tapi juga menjaga kemanusiaan. Kalau saya balas pukulannya, apa bedanya saya dengan dia yang sedang tak sadar?" Cerita ini viral di media sosial. Banyak orang tersentuh dan mulai mengumpulkan bantuan untuk rumah singgah tempat pria ODGJ itu dirawat. Dari satu pukulan yang menyakitkan, tumbuh gelombang empati yang menyembuhkan. Dan setiap pagi, Aibda Rendra masih berdiri di perempatan yang sama dengan senyum yang tak pernah pudar. Meski ada bekas luka di wajahnya, bekas yang kini jadi simbol keberanian, kesabaran, dan kasih. Sudah sebulan sejak insiden pemukulan itu terjadi. Aibda Rendra kembali bertugas seperti biasa di perempatan Padma. Ia tetap jadi favorit warga, terutama anak-anak sekolah yang sering ia bantu menyeberang. Tapi hari itu berbeda. Di kejauhan, seorang pria dengan rambut mulai rapi, memakai jaket abu-abu, tampak berjalan pelan ke arah Rendra. Langkahnya ragu-ragu, tapi sorot matanya lebih jernih dari sebelumnya. Rendra menghentikan lalu lintas sejenak. Ia memandangi pria itu lekat-lekat. "Itu dia," gumamnya pelan, penuh keheranan. Pria itu berhenti di depan Rendra, lalu menunduk dalam-dalam. Di tangannya, ada sebungkus kecil kue bolu dan sebuah kertas yang diremas seperti sudah lama disimpan. "Pak, saya minta maaf," ucapnya terbata-bata, penuh penyesalan. Saya ingat, saya pukul Bapak. Saya salah," lirihnya, air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Warga yang melihat mulai berkumpul. Beberapa mengenali pria itu, tapi kali ini tak ada ketakutan di wajah mereka, hanya rasa ingin tahu dan haru. Rendra tersenyum hangat. Ia menepuk bahu pria itu dengan lembut. "Kamu gak salah sepenuhnya. Kamu cuma lagi sakit waktu itu. Tapi sekarang kamu udah jauh lebih baik ya?" tanyanya dengan nada menenangkan. Pria itu mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Di tengah keramaian, ia menyerahkan kue bolu yang ia beli dari uang saku kecil yang diberikan oleh rumah singgah. Lalu, dengan tangan gemetar, ia sodorkan secari kertas. Rendra membukanya. Isinya tulisan tangan yang tak terlalu rapi. "Terima kasih karena tidak marah. Terima kasih karena tidak memukul balik. Terima kasih karena memperlakukan saya seperti manusia."
Rendra terdiam. Ia menoleh ke arah warga yang mulai tepuk tangan pelan, sebuah apresiasi yang tulus. Hari itu, bukan hanya lalu lintas yang diatur Aibda Rendra, tapi juga alur kemanusiaan yang sering tersesat di jalanan kota ia arahkan kembali ke jalur kasih dan empati. Nama Aibda Rendra makin sering disebut, bukan hanya di media sosial, tapi juga di kantor polisi dan lingkungan masyarakat. Tapi yang paling membuat Rendra terharu adalah perubahan sikap warga sekitar perempatan Padma. Dulu mereka enggan mendekati atau bahkan memandang ODGJ yang lewat. Kini, mereka mulai belajar menyapa, memberi makanan, bahkan ada yang menyumbang pakaian. Pria yang dulu memukul Rendra, yang ternyata bernama Fikri, kini tinggal dan dirawat di sebuah rumah singgah yang dikelola oleh Yayasan Pelita Jiwa. Rendra, di luar jam tugasnya, sering datang diam-diam ke sana, bukan sebagai polisi, tapi sebagai sahabat. Suatu sore, Rendra datang membawa sebuah papan kayu besar yang ditutupi kain. Di belakangnya, Fikri dan beberapa penghuni rumah singgah sudah menunggu dengan penuh harap. "Teman-teman," kata Rendra dengan suara penuh kehangatan, "kalian bukan beban masyarakat. Kalian bagian dari kami, dan hari ini, saya ingin beri hadiah kecil untuk kalian, dan untuk masa depan kita." Ia membuka kain penutup. Ternyata itu papan nama, Ruang Damai, Pojok Rehat dan Kreativitas ODGJ. Papan itu akan digantung di ruang belakang rumah singgah yang selama ini kosong dan penuh debu. Rendra, dengan bantuan teman-teman polisi, mengecat dan membersihkannya. Ia sumbangkan buku-buku, alat lukis, dan papan catur. Salah satu penghuni rumah singgah, seorang wanita muda bernama Laila yang dulu diam 1000 bahasa, untuk pertama kalinya bicara dengan suara lirih namun penuh harap. "Pak, saya mau belajar nulis puisi di sini boleh?" Rendra nyaris tak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk dan menepuk pelan kepala Laila dengan penuh kasih. Fikri berdiri di sebelahnya, memegangi kuas cat, sambil tersenyum lebar, sebuah senyum harapan. Malam itu, di pos polisi, salah satu rekan Rendra, Bribka Aldi, menyodorkan secangkir kopi. "Ndra, kamu ini aneh," ujarnya sambil menggeleng-gelengkan kepala, namun dengan nada kagum. "Udah dipukul orang, malah makin sayang." Rendra tertawa kecil. "Kadang luka itu bukan buat menyakiti Al," jawabnya dengan bijak, "tapi buat ngasih kita alasan untuk sembuhin luka orang lain juga." Aldi mengangguk pelan. Ia tahu, Rendra bukan cuma polisi, ia penjaga hati banyak orang. Ruang Damai di rumah singgah mulai ramai. Dindingnya kini penuh lukisan, coretan puisi, dan foto-foto kegiatan. Anak-anak ODGJ yang dulu tak mau bicara, kini mulai tertawa, belajar menulis, menggambar, bahkan bermain gitar kecil yang disumbangkan oleh seorang donatur. Aibda Rendra rutin datang seminggu 2 kali, tapi kali ini, suasananya berbeda. Di luar pagar rumah singgah, sekelompok warga tampak berbisik-bisik cemas. Beberapa dari mereka memegang spanduk kecil bertuliskan, "Jangan jadikan lingkungan kami pembuangan orang gila." Rendra yang baru saja turun dari motornya langsung menghampiri mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya bernama Pak Harto, maju dengan wajah tegang dan penuh kekhawatiran. "Pak Polisi, kami tahu niat Bapak baik, tapi warga di sini resah. Kami takut, anak-anak kami lewat tiap hari. Bagaimana kalau mereka diserang?" Rendra mendengarkan dengan sabar, memahami ketakutan mereka. Lalu ia membuka helmnya dan menunjuk ke pipinya yang pernah lebam bekas pukulan dari Fikri. "Saya pernah dipukul orang yang kalian takutkan," katanya dengan tenang namun penuh penekanan. "Tapi saya juga saksi bahwa orang itu bisa berubah, bisa membaik, dan bisa menyembuhkan orang lain lewat kebaikan yang dia dapat. Kalau kita beri kesempatan." Warga tak langsung luluh, tapi beberapa dari mereka menunduk, merenungkan kata-kata Rendra. Ada yang mulai berpikir ulang. Fikri mendengar kabar protes itu. Ia merasa bersalah dan cemas. "Pak Rendra, saya bikin masalah lagi ya?" tanyanya dengan nada sedih. "Kalau saya pergi aja gimana? Biar mereka tenang," usulnya dengan putus asa. Rendra tersenyum lembut, duduk di samping Fikri, lalu berkata pelan, "Orang yang lari dari masalah nggak pernah benar-benar tenang. Tapi orang yang hadapi masalah dengan hati, justru bikin perubahan." Beberapa hari kemudian, Rendra mengundang warga ke acara kecil di rumah singgah hari terbuka. Warga diundang melihat langsung kegiatan para penghuni, mencicipi hasil masakan mereka, melihat lukisan dan karya tangan mereka. Awalnya sepi,
membuat hati sedikit mencelos. Tapi satu persatu datang, termasuk Pak Harto dan cucunya, Dina. Dina masuk ke ruang damai dan terpaku melihat lukisan bergambar seorang polisi dengan senyuman lebar dan mata bersinar. Ia bertanya dengan polos, "Ini siapa?" Laila menjawab dengan malu-malu namun bangga, "Itu Pak Rendra, penjaga luka kami." Pak Harto berdiri diam di pojok ruangan, mengamati interaksi cucunya yang mulai tertawa bersama Laila dan Fikri. Matanya mulai berkaca-kaca, menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pandangannya. "Mungkin saya yang harus belajar, bukan mereka," gumamnya lirih, penuh penyesalan dan kesadaran. Ruang damai kini bukan hanya tempat bagi ODGJ untuk berkarya, tapi juga menjadi jembatan antara mereka dan masyarakat. Banyak warga mulai rutin berkunjung. Beberapa sekolah menjadikan tempat itu sebagai bagian dari program belajar sosial. Bahkan beberapa pengunjung tergerak menjadi relawan tetap, terinspirasi oleh kebaikan Rendra. Namun di balik kebahagiaan itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari markas besar kepolisian. Aibda Rendra dipromosikan dan akan ditugaskan ke luar kota. Ia diminta menjadi pelatih untuk program polisi humanis yang akan diterapkan secara nasional. Promosi yang membanggakan, tapi menyisakan perasaan berat di hati banyak orang. Beberapa hari sebelum keberangkatan, Rendra berdiri di tengah ruang damai, memandangi setiap lukisan dan tulisan di dinding, menyimpan setiap kenangan dalam hatinya. Fikri duduk di sampingnya, wajahnya muram, kehilangan. "Bapak nggak bisa tinggal sedikit lebih lama?" pintanya dengan nada memohon. "Saya takut kalau Bapak pergi, semuanya jadi berubah lagi," lanjutnya dengan kekhawatiran yang mendalam. Rendra menepuk bahunya pelan, memberikan kekuatan. "Fik, tempat ini bukan soal saya. Ini tentang kalian, tentang bagaimana kalian bertahan, bangkit, dan membuktikan kalau luka bukan akhir." Ia mengeluarkan sebuah map. Isinya adalah berkas pengajuan legalitas Ruang Damai sebagai unit komunitas binaan resmi yang akan terus mendapat bantuan dari kepolisian dan yayasan sosial. "Tanda tangani ini, dan kamu jadi koordinator pertama Ruang Damai. Bukan pasien lagi, tapi pemimpin," ucap Rendra dengan bangga dan penuh harapan. Mata Fikri berkaca-kaca, haru dan penuh tanggung jawab. Hari perpisahan, warga, relawan, anak-anak sekolah, dan para penghuni rumah singgah berkumpul di halaman, mengantar kepergian sosok yang telah mengubah hidup mereka. Mereka membuat spanduk besar bertuliskan, "Terima kasih penjaga luka kami." Laila membacakan puisi dengan suara bergetar. Ia datang dengan senyum, pulang dengan senyum, tapi hatinya tertinggal di ruang penuh harap. Ia tak pernah meminta imbalan, hanya ingin dunia belajar memeluk luka dengan sabar. Sebelum naik ke mobil dinas, Rendra memeluk Fikri dan Laila satu persatu, menyampaikan salam perpisahan yang penuh kasih. Ia memberi mereka satu pesan terakhir. "Kalau suatu hari kalian lihat orang tersesat, yang matanya kosong, yang disalahpahami, tolong, jadi cahayanya, seperti kalian pernah saya temani dulu." Mobil itu melaju perlahan, membawa Rendra pergi. Tapi dari cermin, ia masih melihat semua berdiri dengan senyum, air mata, dan semangat yang tak lagi takut pada gelap, semangat yang telah ia nyalakan. Penutup, beberapa bulan kemudian, Ruang Damai tetap berjalan dengan baik. Fikri sering memberi pelatihan melukis, menyalurkan bakatnya. Laila mengajar menulis, berbagi keindahan kata-kata. Anak-anak dari berbagai sekolah datang silih berganti, belajar tentang empati, belajar tentang kemanusiaan yang sesungguhnya. Dan di salah satu dinding yang tak pernah dicat ulang, tergantung lukisan besar wajah Aibda Rendra, dengan senyuman yang tetap sama. Penjaga luka, penuntun jiwa. Tamat. Sahabat inspiratif, demikianlah kisah tentang Aibda Rendra, seorang penjaga lalu lintas yang juga menjadi penjaga hati. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa kebaikan dan empati dapat mengubah perspektif dan bahkan menyembuhkan luka, baik fisik maupun batin. Dari satu tindakan tulus, tercipta gelombang kebaikan yang tak terduga. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu mengedepankan kemanusiaan dalam setiap interaksi, melihat lebih dalam dari sekadar penampilan, dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi lebih baik. Ingatlah, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, dampaknya bisa sangat besar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan like,
komentar, dan share video ini jika kalian merasa terinspirasi. Sampai jumpa di video cerita inspirasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.